Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Amalan kedua yang menghapuskan seluruh kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih dalam hadis yang sama, yaitu hadis yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law balagat dunubuka ananas sama, tsumma astaghfartani ghafartu lak." Wahai manusia, anak keturunan Adam, seandainya kalian memiliki dosa, dan dosa kalian, kata Allah, dunubuka ananas sama, memenuhi langit ini, tsumma astaghfartani ghafartu lak, lalu kalian datang kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun dan beristighfar, maka seluruh dosa itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali menunjukkan kepada kita dalam penggalan hadits qudsi yang kedua ini betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seorang manusia pendosa yang begitu banyak memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak tanggung-tanggung Allah di dalam hadis ini menyebutkan seorang manusia yang melakukan dosa seakan-akan dosanya memenuhi langit, dunubuka ananas sama. Ya. Dan tidak pernah sampai hari ini kita menemukan ada ilmuwan yang mampu mencatatkan besarnya langit yang ada di atas kita. Dari ujung timur ke ujung barat, dari selatan ke utara, belum ada ilmu pengetahuan yang mampu untuk menghitung besarnya langit yang berada di atas kita. Lalu Allah menggambarkan di dalam hadis ini seorang manusia yang melakukan dosa yang begitu besar. Lalu dia datang kepada Allah dengan amalan yang begitu ringan, hanya sekedar mengucapkan astagfirullah. Ya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun, maka seluruh dosanya itu akan dihapuskan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekali lagi kita sampaikan bahwa inilah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah kepada kita. Yang mana Allah datang kepada kita yang membawa ampunan lebih besar daripada dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kemudian ini juga menunjukkan kepada kita betapa besarnya fadilah atau keutamaan beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri menyampaikan kepada kita, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilallah mi'ata marran fi yaumin." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang konsisten dengan istighfar setiap hari itu sebanyak 100 kali. Maka kalau Nabi SAW adalah seorang Rasul yang mulia yang dijaminkan oleh Allah baginya surga, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kitalah orang yang paling pantas untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Waman yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Siapa yang berbuat zalim kepada dirinya lalu dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun, maka dia mendapati Allah yang senantiasa memaafkan dan menghapuskan dosanya. Maka mari kita membiasakan lisan kita ini untuk banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan momen yang kita lakukan. Dalam keadaan kita berkendaraan, dalam keadaan kita bersendirian, mari membiasakan lisan kita ini untuk mengucapkan istighfar, astagfirullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang senantiasa beristighfar itu akan dimudahkan rezekinya dan dimudahkan jalan urusannya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Orang yang banyak beristighfar itu akan senantiasa dicurahkan hujan yang banyak, akan diberikan keturunan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan rezeki pula yang banyak. Ini keutamaan yang luar biasa.
Ya, maka ini yang kita sampaikan tadi, kita membiasakan lisan kita ini untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan momen. Bahkan begitu utamanya persoalan memohon ampun kepada Allah ini atau istighfar ini, sampai Nabi SAW mengajarkan kepada kita apa yang pertama kali beliau ucapkan setelah menunaikan salat wajib, setelah beliau salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, lalu apa yang paling pertama beliau ucapkan? Beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Ini dalam keadaan salat, ibadah yang mulia. Ya, ibadah yang menunjukkan identitas kita yang sebenarnya sebagai seorang muslim. Yang secara logika mungkin harusnya hanya mengucapkan hamdalah setelah melaksanakan ibadah itu. Tapi apa yang Nabi ajarkan justru mengucapkan istighfar. Beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita betapa mulianya, betapa agungnya, dan betapa pentingnya untuk selalu kita membiasakan lisan kita ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.